Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan ya dari rekan saya dulu. Kalau kenapa saya memilih ayam kampung daripada ayam broiler? Karena pada waktu itu 2 tahun yang lalu lah, bisa dikatakan saya berada di lingkungan ayam broiler, sebuah perusahaan besar walaupun bentuk CCP, tapi perusahaan itu besar. Konon kata teman saya itu dalam tahun berjalan sampai 1,5 juta ekor dia mengeluarkan ayam. Kalaupun saya tidak mempelajari dengan cara intensif gitu ya, tapi dari obrolan-obrolan tidak terlepas dari obrolan ayam, sungguh sangat menarik sebetulnya. Ya, perputaran yang cepat gitu ya, selama 40 hari ayam itu sudah bisa dipanen gitu. Sebuah keajaiban lah dalam industri ayam ini, dan dalam 40 hari itu kita bisa mendapatkan uang gitu. Walaupun kadang-kadang para peternak kecil terutama meringis karena faktor harga yang fluktuatif. Nah, jadi dari beberapa pelajaran itu justru serta misi saya ya yang menabung dengan ayam ini, ikut konsepnya Pak Bayu menabung dengan ayam. Nah, jadi saya memilih ayam kampung justru karena ayam kampung itu bisa ditabung, tidak dikejar-kejar setoran, tidak dikejar-kejar berat berat ayamnya, tidak dikejar-kejar oleh waktunya, dan tidak dikejar-kejar oleh harga yang fluktuatif gitu. Yang lebih-lebih adalah tidak dikejar-kejar oleh pakan yang tiap saat dalam waktu tertentu otomatis mengenai kenaikan. Nah, HPP ayam sekarang saya dengar sudah 21.000 per ekor hidup. Nah, sementara satu ekor itu 8 on sampai 1,5 kilo ya yang bisa dijual. Nah, itulah. Jadi saya sangat bukan tidak tertarik terhadap ayam broiler ini, tapi mungkin belum waktunya. Proses belajar saya masih minim, walaupun saya beberapa tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, 3 tahun berada di lingkungan ayam. Nah, selanjutnya ini alasan komplitnya sekaligus saya cerita tentang saya kenapa memilih ayam kampung dibanding ayam broiler. Ya, kita ikuti videonya. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, komen, share, like, terutama mengenai masukan, sanggahan dan sebagainya. Mari kita ikuti videonya. Ya. Baiklah teman-teman, kenapa saya tidak memilih ayam broiler ya? Karena kalau saya lihat ayam broiler ini untuk menengah ke atas ya, walaupun yang kecil-kecil juga banyak. Tapi dari sistem yang saya ketahui ya, dari sistem kemitraan ataupun mandiri, banyak yang terantuk di tengah jalan dibanding yang lancar-lancar saja atau yang sukses lah, bisa dikatakan begitu, dari mulai kecil. Nah, lebih banyak yang terantuk di tengah jalan dibanding yang sukses. Karena apa? Karena terkena fluktuasi harga. Nah, sementara tujuan saya yaitu menabung ya. Menabung dengan ayam, sehingga saya memilih ayam kampung. Itu yang pertama. Jadi tidak dikejar-kejar oleh umur usia ayam,
tidak dikejar-kejar oleh setoran gitu ya, tidak dikejar-kejar oleh berat ayam. Nah, siapa yang tidak tergiur dengan kandang yang seperti ini ya. Yang keduanya, ayam broiler ini padat pakan ya. Padat pakan, jadi kalau pakan meleset ya sudah gitu. Itu kalau pakan meleset itu bisa dikatakan selesai sudah gitu. Jadi padat pakan dan harus pabrikan. Sementara ayam kampung yang saya punya itu bisa dikatakan sekenanya. Makanya sehingga ayam kampung yang saya punya ini, sebut saja ini ya, ini umur 54 hari ya, umur 54 hari ini ya kayak begini, nggak apa namanya, nggak sama, mungkin timbangannya juga bakalan nggak sama. Nah, beda cerita dengan ayam broiler karena padat pakan. Nah, ini cenderung sama karena mungkin sistem yang sudah dimodifikasi, bisa dikatakan begitu, hasil penelitian sehingga muncul ayam broiler ya seperti ini jatuhnya gitu. Karena dari pakan yang tetap ya, yang tetap, sementara saya pakan sekenanya. Di sisi lain, ayam broiler ini dari sisi harga ya, dari sisi harga penjualan kita bisa dikatakan tidak stabil. Saya pernah melihat tokoh ayam membagi-bagikan ayam itu karena harganya lagi rendah banget. Sementara kalau dibiarkan, tidak dijual gitu, dia terkena biaya pakan yang sangat tinggi. Itulah, sampai puluhan ribu ya. Kandangnya pun sampai seperti ini nih. Nah, ini komplek kandangnya beliau sukses di bidang ayam broiler ya. Seperti ini. Bayangkan kita yang kecil, taruhlah kuatnya 100 itu atau 1000 melawan ini yang ratusan ribu ekor sekali keluar. Saya memilih ayam kampung yang untuk menabung, untuk sesuai dengan misi saya lah, menabung ya. Yang lainnya adalah saya belum kuat untuk menyewa atau membeli lahan ya. Sementara paling enggak taruhlah ayam broiler itu harus punya lahan 1000 meter gitu. Atau kalau 100 ya kecil sih, kalau 100 ya 3 kali 4 meter aja bisa ya. Nah, kalau 100, tapi karena kecilnya itu gitu ya, jadi marginnya mungkin nggak kekejar oleh kondisi ekonomi yang saat ini saya butuhkan gitu ya. Permasalahan lahan ini yang saya perhatikan, jadi saya belum kuat untuk memelihara ayam broiler. Terus yang lainnya, ayam broiler ini perlu perhatian khusus ya. Perlu perhatian khusus. Sementara saya dari sisi waktu juga tidak memungkinkan saat ini untuk melakukan perhatian khusus terhadap peternakan ayam gitu. Nah, kecuali kalau full 100% itu untuk ayam ya nggak masalah. Nah, sementara kalau ayam kampung lagi-lagi dengan konsep menabung ini bisa diumbar ke sebebas-bebasnya gitu ya, malah tanpa kandang pun bisa. Dari sisi pakan apa aja bisa gitu. Jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi pakan dan kandang. Di sisi lain ada yang cukup mengkhawatirkan itulah. Pemerintah memberikan keran kepada investor asing ataupun pemodal asing
ya, untuk memelihara ayam di negeri kita. Konon katanya di suatu daerah ada sampai 4 negara gitu udah masuk, sehingga peternak-peternak kecil itu tidak kuat melayaninya, bisa dikatakan begitu. Karena terbentur sama fluktuasi harga. Walaupun ketika saya berdiskusi dengan orang-orang ayam itu yang punya lahan ini, mereka bilang dalam 1 tahun berjalan fluktuasi harga itu tetap menguntungkan peternak gitu. Jadi kondisi walaupun fluktuasi harga sampai serendah-rendahnya, tapi dalam tahun berjalan itu dengan harga yang sedang tinggi itu tertutupi. Tapi tetap saja buat peternak-peternak kecil yang tidak memiliki modal seperti saya ini, bisa dikatakan kekhawatiran itu tetap ada ya. Tetap ada. Apalagi yang ayamnya baru 100 atau sampai 1000 tidak akan kuat untuk melawan peternak-peternak besar ini. Ya. Jadi saya harus memperhitungkan. Jadi lagi-lagi komisi saya bahwa saya sistemnya menabung. Jadi walaupun tidak melakukan penjualan ya oke-oke aja gitu selagi ayam masih bertambah terus. Ya, makanya saya disebut dari kecil itu ya dari kecil banget gitu, dari 3 babon, 3 sampai 9, 9 sampai sekarang 31 ya. Terus sekarang kondisi sedang bertelur lagi, mudah-mudahan hidup semua, netas semua itu berarti 22, berarti bulan depan bisa ke 50-an ya. Nah, saya begitu aja saya udah senang. Saya pikir itu sama aja ini dengan ayam kampung versus ayam kampung versus broiler bisa jadi. Jadi teman-teman yang menyarankan kenapa saya kok malah beralih di ternak ayam kampung, kan dulu berada di lingkungan ayam broiler gitu. Ya itulah jawabannya gitu. Itulah jawabannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.